Halo, satu, dua, tiga. Halo, perkenalkan nama saya Idris Muhammad, NIM 224 10 10 10 30. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas saya, yaitu mata kuliah basis data untuk membuat sebuah DDL atau yang bisa disebut dengan Data Definition Language dengan studi kasus penyewaan mobil. Oke, jadi dalam tugas kali ini, saya disuruh membuat sebuah DDL dengan entity sebagai berikut. Ada pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, dan peminjam. Dengan ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu semua tabel memiliki primary key, auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris baru. Kolom yang null berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang not null berarti nilainya tidak boleh kosong. Pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari dan paling mahal 600.000 per hari. Tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Selanjutnya, lama penyewaan minimal 1 hari, maksimal 5 hari. Dan saya disuruh mengisi masing-masing tabel tersebut dengan minimal 3 data. Oke. Nah, jadi pertama-tama dalam kita membuat DDL itu kita harus membuat sebuah tabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tabel itu dengan perintah create tabel. Setelah itu nama dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu isi dari kolomnya. Seperti misal dalam tabel mobil diminta untuk membuat ID mobil, warna, tahun, harga sewa, harga beli, dan ID tipe, supaya kita dapat masukkan foreign key dari ID tipe. Jadi kita membuat ID mobil, nama kolomnya. Setelah itu kita memilih tipe data dari kolom tersebut. Untuk menjadikannya auto increment seperti sesuai yang diperintah, kita harus menggunakannya tipe data serial. Di sini kita menggunakan small serial. Selanjutnya primary key untuk menjadikannya sebuah primary key. Setelah itu not null. Di sini not null itu adalah jadi dalam data yang kita masukkan kita harus memasukkannya, tidak boleh kosong. Selanjutnya warna. Varchar ini bisa dibilang seperti string jika di Python. Setelah itu kita memasukkan batas dari karakter yang kita bisa inputkan. Jika kita mengetik 100, maka batas dari huruf atau karakternya itu 100. Setelah itu not null juga. Tahun, integer. Nah, perbedaan dari integer dengan serial itu integer kita menginputkannya, sedangkan serial itu auto increment, jadi otomatis. Nah, itu harga sewa, harga beli, dan ID tipe. Dalam tabel mobil. Nah, untuk membuat foreign key masuk di dalam tabel mobil, yaitu dari tipe, kita membuatnya seperti ini. Jadi kita menggunakan fungsi alter tabel. Alter tabel itu bisa dibilang adalah untuk mengedit sebuah tabel yang telah kita buat seperti itu. Jadi menggunakan alter tabel. Setelah itu add constraint. Add constraint adalah batasan. Jadi ya seperti foreign key, primary key termasuk juga dalam constraint. Selanjutnya kita masukkan nama dari constraint tersebut. Nah, jadi fk underscore tipe. Selanjutnya kita menuliskan constraint-nya yaitu foreign key ID tipe. Jadi ID tipe yang ada di tabel akan menjadi foreign key.
dan referen atau merujuk ke tabel tipe yang berisi ID tipe. Nah, saya telah menjalankannya, jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini saya telah memasukkan data-datanya. Jadi, data yang pertama yaitu pabrikan tipe. Jadi, nah di sini pabrikan kita hanya perlu membuat kolom ID pabrikan dan nama pabrikan, di mana ID pabrikan saya inputkan nama pabrikan Honda, pabrikan ID kedua yaitu Suzuki, ID ketiga yaitu Toyota. Selanjutnya di tipe, bisa kita Nah, di sini sama seperti untuk kolom mobil, di tipe ini ada ID pabrikan. Nah, jadi saya membuatnya untuk memasukkannya sebagai foreign key dari ID pabrikan menjadi tipe FK pabrikan. Nah, jadi pada tabel tipe kita akan menambahkan constraint FK pabrikan, di mana ID pabrikan akan menjadi foreign key dan akan merujuk ke tabel pabrikan dengan ID pabrikan. Setelah itu akan kita jalankan, karena saya telah menjalankannya, jadi bakal tidak terproses. Ya, sudah ada ini. Constraint FK pabrikan for relation type already exist, berarti sudah ada seperti itu. Nah, pada nomor data yang pertama yaitu R3, saya masukkan ID pabrikan 2. Nah, ID pabrikan 2 ini merujuk pada pabrikan Suzuki. Selanjutnya Innova, saya masukkan ID pabrikan 3 merujuk ke Toyota. Dan ID pabrikan 3 yaitu Brio merujuk ke Honda. Dengan ID pabrikan 1 merujuk ke Honda. Nah, sama seperti untuk yang mobil, maka jika dilihat akan menjadi seperti itu. Nah, jadi untuk ID mobil yang pertama dengan warna abu-abu tahun 2015, harga sewanya 450.000, dengan harga beli 130 juta. Dengan ID tipe 1 ini bakal masuk merujuk kepada mobil R3. Selanjutnya untuk data yang kedua yaitu dengan ID mobil 2 warna hitam tahun 2017, harga sewa 600.000, dengan harga beli 270 juta, yang merujuk pada ID tipe 2 yaitu Innova. Nah, sama seperti untuk data yang ketiga yaitu ID mobil 3 warna merah tahun 2016, harga sewa 400.000, harga beli 105 juta, merujuk kepada ID tipe 3, di mana merupakan mobil Brio seperti itu. Untuk di sini di kolom di entitas tabel tipe ada namanya kolom keterangan, di mana saya buat jika tidak diisi maka akan otomatis mengisi tanpa keterangan. Ini bisa dibuat dengan menambahkan misal keterangan ini kita buat default. Setelah itu kita masukkan kalimatnya.
misal tanpa keterangan. Nah, maka jika ini dibuat, setelah itu kita akan mengisinya. Kita akan mengisi data tersebut, maka jika keterangan tidak isi, yang masuk adalah tanpa keterangan. Bisa kita coba mungkin untuk menginsertnya di kolom tipe. Jadi untuk menginsert sebuah DDL itu kita menggunakan perintah insert into, setelah itu nama kolomnya, selanjutnya value-nya yaitu nilai dari data-datanya. Ini kita lanjutkan nama, keterangan, ID. Di sini nama tipe misalkan Alphard, ID pabrikannya Innova, ini 3, berarti ini 3. Nah, jika kita masukkan maka berhasil. Setelah itu akan masuk dengan tanpa keterangan. Seperti itu. Selanjutnya untuk kolom mobil, tabel mobil. Setelah kita membuat constraint FK atau foreign key pabrikan, foreign key tipe, selanjutnya kita membuat constraint sebuah cek. Di sini diperintahkan untuk ada harga sewa mobil paling murah dan ada harga sewa maksimal. Dengan harga minimalnya 200, harga maksimalnya 600. Jadi untuk membuatnya, jadi kita menggunakan alter tabel lagi, yaitu alter tabel mobil. Setelah itu add constraint, yaitu namanya cek harga. Setelah itu perintahnya cek. Nah, di sini adalah batasannya. Kita masukkan batasannya, yaitu jadi ini 200.000 kurang dari sama dengan harga sewa, dan harga sewa kurang dari sama dengan 600.000. Nah, jadi jika kita insert sebuah data pada tabel mobil seperti di sini, ini saya buat dari tipe harga sewa. Harga sewa nih saya buat jadi 800. Nah, di sini maka tidak bisa akan masuk. Nah, new role for relation mobil violet, cek constraint, cek harga. Jadi baris baru ini pada tabel mobil melanggar constraint cek harga. Nah, seperti itu. Berarti telah berhasil dimasukkan. Nah, selanjutnya untuk mengupdate data pada tabel atau atribut pada tabel data-datanya, kita bisa menggunakan update pabrik. Update, setelah itu nama dari tabelnya. Set adalah untuk mengganti apa yang mau kita ganti, terus where yang artinya di mana. Jadi sebagai tahu data tersebut merupakan data yang mana gitu. Jadi misal di mobil,
Nah, di mobil jika kita ingin mengganti apa ya? Warna, misalnya warna. Di sini nomor 3 kita akan mengganti warnanya. Oh, jangan warna. Jangan ini juga. Nah, di sini jika kita ingin mencoba mengganti keterangan dari mobil, dari tipe Alphard, kita bisa ini diganti update tipe keterangan. Kita menggunakannya mobil VIP seperti itu misalnya. Selanjutnya di mana? Nah, di sini kita bisa bebas masukkannya, misalkan bisa kita ganti di nama, bisa kita masukkan di nama tipe, ID tipe. Pokoknya itu sebagai acuannya untuk data mana yang mau kita ganti seperti itu. Jadi ini misal nama tipe kita masukkan tapi lebih baik kita menggunakannya tuh di data yang paling unik gitu. Jadi setiap berbeda sama data yang lainnya supaya tidak terjadi salah penggantian seperti itu. Jadi ID tipe saja dengan nilai 4. Ya, kita play. Oh, di sini harus kita play. Nah, sukses. Setelah itu kita coba lihat. Nah, pada Alphard dengan keterangan mobil VIP seperti itu. Selanjutnya untuk menghapus sebuah tabel kita bisa menggunakan drop tabel di sini. Drop tabel, nama tabelnya, setelah itu di play maka tabel tersebut akan hilang seperti itu. Setelah membuat tabel mobil, kita akan membuat tabel sopir dan peminjam. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat tabel sopir, saya sudah membuat semua tabelnya, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Di sini create tabel sopir dengan ID sopir, serial sebagai primary key, not null, satu nama sopir, alamat, tarif harian, dan nomor telepon. Untuk di sini tidak ada perintah khusus untuk tabel sopir, maka kita hanya perlu membuatnya. Setelah itu kita akan mengisi data-datanya. Sama untuk tabel peminjam dengan sopir, tidak ada perintah khusus, jadi hanya create tabel peminjam, ID peminjam, serial, primary key, nama peminjam, varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar. Ya, jadi kita hanya perlu membuatnya, setelah itu menginput data-datanya. Nah, terus tabel yang terakhir yaitu penyewaan. Nah, pada tabel penyewaan ini adalah tabel utamanya, atau ya bisa dibilang sebagai ya utamanya. Jadi foreign key tadi, foreign key dari tabel-tabel tadi akan masuk ke tabel penyewaan seperti itu. Jadi kita buat ID di sini. Nah, di sini kan penyewaan nih bakal berisi mobil dan sopir dan peminjam. Nah, seperti itu. Jadi akan berisi foreign key dari mobil, sopir, dan peminjam juga. Jadi kita membuatnya create tabel penyewaan, ID penyewaan, primary key. Oh, di sini juga ada perintah untuk membuat
tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Jadi dimana kita tidak perlu menginputkan tanggal, otomatis tanggal tersebut akan sesuai dengan tanggal di mana kita menginputkannya. Jadi ini tanggal, date, default, now. Nah, jadi ini hari date merupakan tipe dari data tanggal. Selanjutnya hari sewa, integer, tujuan varchar, ID sopir, integer. Nah, di sini tidak harus diisi atau tidak ada constraint not null karena kita bisa menyewa mobilnya saja, tidak perlu menyewa sopir dan mobil seperti itu. Setelah itu ID peminjam dan ID mobil. Oh, di sini juga hari sewa ada batasannya, yaitu minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Di mana kita membuat constraint check lagi, yaitu alter tabel. Setelah kita membuatnya, kita run. Setelah itu kita membuat constraint alter tabel penyewaan, add constraint cek hari, cek di mana 1 kurang dari hari sewa dan hari sewa kurang dari 5. Nah, jadi kita hanya bisa memasukkan data hari sewa itu minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Selanjutnya kita hanya perlu membuat foreign key, constraint foreign key yang ada di tabel penyewaan. Jadi alter tabel penyewaan, add constraint FK sopir, foreign key, ID sopir, reference tabel sopir, ID sopir. Jadi tabel penyewaan dengan nama constraint FK sopir dengan kolom ID sopir merujuk ke tabel sopir dengan ID data sopir, data ID sopir. Nah, sama seperti untuk foreign key, peminjam dan mobil. Nah, jadi ya sama. Setelah itu kita run, maka akan masuk dari. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada foreign key-nya untuk penyewaan. Nah, di sini kita bisa melihat constraint-constraint-nya. Ada fungsi now yang tadi date now. Selanjutnya ada foreign key buat FK mobil, FK peminjam, FK sopir, dan ada cek hari. Setelah itu kita akan menginsertkan data-datanya. Di sini, saya telah menginputkan data untuk tabel penyewaan, tapi hanya 1, jadi kurang 2. Nah, bisa kita coba di sini insert into penyewaan hari sewa dengan kolom hari sewa, tujuan, mobil, ID peminjam, ID mobil. Nah, kenapa di sini ini kurang sopir. Nah, di sini saya membuat ID sopir supaya pada tabel ini memang menyewa sopirnya juga, seperti itu. Jadi hari sewanya 5, tujuannya Jogja, ID sopirnya 2, kita misalkan 2. 1 saja. 1 kita run. 3 aja. ID sopirnya 3, berarti bakal pakai sopir dengan nama Ucok. Kita run. Penyewaan does not exist. Salah Allah. Hari sewa tujuan di sopir. Ya, di sini. Nah, kita tidak perlu menginputkan data pada kolom tanggal karena akan otomatis.
Astagfirullah. Nah, setelah berhasil berarti bakal ada di sini. Nah, dengan ID 2 tanggalnya 2022 4/14. Jadi 14 April 2022. Nah, kan ini otomatis sesuai dengan tanggalnya yang sekarang seperti itu. Selanjutnya hari sewanya 5, tujuan Jogja, ID sopir 3 yang merujuk ke Ucok, ID peminjam 2 ini merujuk kepada ID peminjam 2 merujuk kepada Felicia. Selanjutnya ID mobil merujuk nomor 2 merujuk kepada mobil dengan warna hitam, dan ID tipe 2 yaitu Innova. Selanjutnya kita masukkan data yang ketiga, di mana tidak ada ID sopir karena pada peminjam yang ini penyewaannya tidak menyewa sopir, hanya mobilnya saja. Jadi kita hanya perlu menginputkan hari sewa, tujuan, ID peminjam, ID mobil. Hari sewanya 1 hari, tujuannya hanya di Jember. Selanjutnya ID sopir, ID peminjam 3, ID mobil 3. Jika di play, hasil penyewaan. Nah, bakal masuk dengan ID penyewaan 3, tanggal 14 April 2022 juga, hari sewa 1, tujuan Jember, ID sopir 0, karena dia tidak menyewa sopir. ID peminjam 3 merujuk kepada Baim, dan ID mobil 3 merujuk pada mobil warna merah tahun 2016 dengan ID tipe 3 yaitu mobil Brio. Nah, mungkin ada lagi tambahan untuk kita dapat melihatnya dalam sebuah ERD, maka kita bisa melakukannya di database rental database, nama databasenya, klik kanan, setelah itu generate ERD. Nah, maka akan muncul ERD-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini bahwa dari kolom pabrikan, dari tabel pabrikan akan one to many kepada tabel tipe, selanjutnya tabel tipe, one to many kepada tabel mobil, selanjutnya tabel mobil, one to many terhadap tabel penyewaan, tabel peminjam, one to many terhadap tabel penyewaan, dan tabel sopir, one to many terhadap tabel penyewaan juga. Kita juga bisa melihat foreign key dan primary key milik tabel-tabel tersebut, serta data-data kolom yang ada di tabel tersebut. Di sini ada nama pinjam, alamat, nomor telepon, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dadah.